Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Mustafa, NIM 2010910022, selaku moderator untuk mengawali pembelajaran kali ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bahauddin Eshum M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah logika di semester 2 ini. Dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai isi logisme atau istidlal qiyasi dengan beranggotakan yang pertama Izdatul Umroh dengan NIM 2010910001. Yang kedua Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM 2010910011. Dan saya sendiri Hadi Mustafa dengan NIM 2010910022. Silogisme atau istidlal qiyasi. Pengertiannya, silogisme ialah suatu bentuk pemikiran kesimpulan secara deduktif atau tidak langsung, yang mana kesimpulannya ditarik dari dua premis yang tersedia sekaligus. Atau secara lugawi, ini ada dua pengertian. Istidlal secara lugawi itu mencari dalil atau petunjuk, keterangan, indikator, atau petunjuk sehingga dapat diperoleh suatu pengertian atau kesimpulan. Dan secara terminologi, yaitu berpindahnya pikiran dengan teknik tertentu dari sesuatu yang sudah diketahui kepada sesuatu yang belum diketahui, sehingga yang belum diketahui itu dapat diketahui. Atau dengan kata lain, sesuatu yang dapat dicapai untuk membangun argumentasi untuk menyampaikan suatu kesimpulan. Contoh, bahwa adanya api di balik tembok adalah adanya asap yang mengepul di atasnya. Qiyasi atau silogisme memiliki dua macam. Yang pertama adalah istiqroni atau silogisme kategoris, dan yang kedua adalah istisnai, silogisme hipotesis. Qiyasi iktironi adalah qiyasi yang maudhu dan mahmul natijahnya berada secara terpisah pada dua muqaddimahnya. Contoh, kunci itu besi dan setiap besi itu akan memuai jika dipanaskan. Maka kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Qiyasi ini terdiri dari 3 qadiyah. Satu, kunci itu besi. Dan yang kedua, seperti setiap besi akan memuai jika dipanaskan. Dan yang ketiga, kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Begitu. Dan macam-macam yang kedua, jenis yang kedua yaitu qiyas istisnai, yaitu terbentuk dari qadiyah syartiyah. Misalnya, jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia pun mempunyai mukjizat. Oleh karena itu dia mempunyai mukjizat, berarti dia utusan Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Izdatul Umroh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian qiyas. Kata qiyas berasal dari bahasa Arab yang berarti ukuran. Miqyas berarti alat mengukur. Maksudnya adalah mengukur sesuatu dengan yang tersusun dari dua atau beberapa qadiyah. Manakala qadiyah-qadiyah tersebut benar, maka akan muncul dengan sendirinya qadiyah itu benar, dan yang lain disebut natijah. Tapi perlu kita ingat, bila qadiyahnya tidak benar,
bisa saja natijahnya benar, tetapi benarnya itu kebetulan. Ada juga yang mendefinisikan kias sebagai suatu pengambilan kesimpulan di mana kita menarik dari dua macam keputusan atau qadhiyah yang mengandung unsur bersamaan dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan ketiga yang kebenarannya sama dengan kebenaran yang ada sebelumnya. Unsur-unsur kias. Lafadz-lafadz dalam qadhiyah kias meliputi 1. Had ashar atau lafadz yang menjadi maudhu' pada natijah. 2. Had akbar atau lafadz yang menjadi mahmul pada natijah. 3. Had ausah, lafadz yang diulang 2 kali pada qadhiyah kias pertama dan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan qadhiyah dalam rangkaian kias, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu qadhiyah itu muqaddimah sughra atau premis minor. Itu qadhiyah yang di dalam terdapat had asghar. Kedua yaitu muqaddimah kubro. Muqaddimah kubro itu sendiri yaitu qadhiyah yang di dalam terdapat had akbar. Ketiga yaitu natijah atau konklus, yaitu gabungan dari had asghar dan had akbar. Contoh-contoh bisa kalian lihat di makalah kami, yaitu arak memabukkan. Dan yang pertama, yang kedua yaitu setiap yang memabukkan itu haram. Arak memabukkan. Kata arak ini sendiri sudah menjadi sebuah predikat subjek. Dan itu bisa menjadi sebuah patokan bahwa ketika ada kata subjek merupakan muqaddimah sughra. Karena definisinya tadi yaitu muqaddimah sughra yaitu di dalamnya terdapat had asghar. Had asghar sendiri yaitu maudhu'. Maudhu' itu adalah subjek. Ya. Terus yang kedua yaitu setiap yang memabukkan haram. Haram di sini merupakan sebagai predikat, maka bisa dikatakan kalimat ini merupakan kalimat kubro atau muqaddimah kubro. Kenapa dari dua kalimat itu kenapa predikatnya tidak memabukkan? Memabukkan itu sendiri merupakan kata-kata yang diulang dari setiap kalimat. Yang itu merupakan definisi dari had wasat atau had ausat. Terus natijah yaitu merupakan tadi gabungan dari had asghar dan had akbar. Tadi kan had asghar itu sendiri yaitu arak dan had akbar yaitu haram. Jadi kesimpulannya yaitu arak haram. Yang selanjutnya pembagian kias. Kias ini dibagi menjadi 2, yaitu i'tironi dan istisnai. I'tironi yaitu rangkaian qadhiyah yang secara sempurna. Itu alasan i'tironi ini dibagi menjadi 2, yaitu hamli dan syarti. Yang pertama yaitu i'tironi hamli, yaitu ketika qadhiyahnya terdiri atas qadhiyah hamliyah saja. Nah, qadhiyah hamliyah itu memiliki 3 unsur, yaitu maudhu', mahmul, dan ar-rabit. Subjek, predikat, dan kata ganti. Contohnya, alam ini berubah. Subjeknya yaitu alam. Ini predikatnya berubah, ini wasat kelihatannya. So, kalimat yang kedua yaitu setiap yang berubah adalah baru. Kata baru ini merupakan kata ganti dari kata berubah. Nah, yang ketiga yaitu qadhiyah yang ketiga yaitu alam ini berubah.
Selanjutnya yaitu i'tironi syarti. I'tironi syarti yaitu qadiyah-qadiyah yang tersusun atas qadiyah syartiyah dan qadiyah hamliyah. Contohnya, jika sesuatu berubah, berarti ia dijadikan. Ini merupakan qadiyah syartiyah karena ada kata syarat. Dan yang kedua yaitu setiap yang dijadikan, pasti ada yang menjadikannya. Yang merupakan qadiyah hamliyah. Dan yang ketiga yaitu jika sesuatu berubah, pasti ada yang menjadikannya. Ini merupakan qadiyah dari syartiyah. Yang kedua yaitu qiyas istisnai, yaitu secara singkatnya itu muqaddimah keduanya dimasuki oleh kata tetapi. Intinya dari istisnai yaitu adanya kata tetapi, itu kata kuncinya. Dalam qiyas istisnai ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ittisali dan intisali. Ittisali yaitu dia itu yang terikat. Contohnya, jika guru datang, pelajaran berjalan, tetapi guru itu yang pertama. Yang kedua, tetapi guru datang, ketiga ya pelajaran berjalan. Nah, dari ketiga qadiyah itu saling berkaitan. Artinya itu saling berkaitan. Yang kedua yaitu istisnai intisali adalah yaitu qiyas yang tidak saling berkaitan. Jadi setiap muqaddimahnya itu tidak berkaitan. Contohnya, pasaran kambing ada kalanya ramai, ada kalanya sepi. Tapi pasaran kambing sepi, langsung pasaran kambing tidak sepi. Itu menurut saya itu tidak saling berkaitan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada tutur kata atau salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.